Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Bagaimana menyusun suatu langkah-langkah dengan tepat dan baik. Oke, kita mulai. Di sini ada 5 bagian ya yang akan kita eksplor. Yang pertama ada ayo berkenalan, lalu ada belajar bersama, ayo belajar bersama. Yang ketiga ada saatnya ice breaking, ada ayo merefleksikan, dan yang terakhir ada ayo menyimpulkan. Oke, untuk subbab yang pertama di sini ada ayo perkenalan. Kita masuk. Nah, di sini ada 2 subbab lagi. Yang pertama ada tak kenal maka tak sayang, dan ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Oke, untuk yang pertama tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi di sini perkenalkan, saya Salsa Putri Nabila dari mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 6 yang sedang melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan di instansi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, selanjutnya untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini karena kita mempelajari tentang keterampilan menulis, di sini peserta didik akan menulis gagasan, pandangan, arahan, pesan, pengalaman, dan atau imajinasi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, kreatif, menarik, dan atau indah. Menulis ungkapan kepedulian dan atau pendapat pro atau kontra dalam berbagai tipe teks, berbentuk teks multimodal, dan menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya di sini peserta didik akan mengidentifikasi pengertian, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Peserta didik akan menyusun teks prosedur sederhana sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah ayo belajar bersama. Ayo belajar bersama. Di sini ada 2 gambar ya adik-adik. Apakah adik-adik paham apa maksud dari gambar ini? Oke, karena kalian pasti belum paham. Gambar pertama ada mie goreng. Ya, anggap aja mie goreng dengan beberapa topping di atasnya ya. Nah, di sini sebelum membuat mie goreng, apa yang adik-adik lakukan? Nah, di situ apa yang adik-adik lakukan di situ itu merupakan prosedur membuat mie. Nah, itu tadi langkah-langkahnya itu yang disebut prosedur. Dan jika dituliskan itu menjadi teks prosedur seperti itu. Nah, gambar ini sebenarnya berkesinambungan ya adik-adik. Di sampingnya ini ada sumpit. Di sini adik-adik pasti ada beberapa yang bisa menggunakan sumpit, ada yang mungkin belum bisa menggunakan sumpit. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan sumpit pasti bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan sumpit ya. Nah, bagaimana cara menggunakan sumpit? Penjelasan di situ jika dituliskan itu juga menjadi sebuah teks prosedur. Jadi teks prosedur bukan selalu tentang bagaimana cara membuat sesuatu, melainkan bisa juga bagaimana cara menggunakan sesuatu. Oke, next. Oke, di sini ada penjelasan teks prosedur ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar. Contohnya ada cara membuat nasi goreng, cara mencuci tangan, cara menanam bunga, dan cara membuat jus buah. Ada juga yang lain-lain seperti mungkin cara membuat es teh atau cara melukis gunung. Nah, di situ. Oke, selanjutnya. Tujuan teks prosedur. Di sini tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada pembaca, membantu melakukan suatu kegiatan dengan benar, menghasilkan suatu tujuan secara tepat dan sistematis. Teks prosedur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, lalu berisi langkah-langkah yang berurutan, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir.
Oke, next. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yang isinya nanti menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Apa tujuannya, apa hasil akhirnya yang akan dilakukan itu. Lalu ada alat dan bahan, berisi perlengkapan yang digunakan, dan tentu saja langkah-langkah ya yang berisi urutan kegiatan secara sistematis itu. Untuk jenis teks prosedur seperti yang saya sebutkan tadi, tidak hanya untuk membuat sesuatu, tapi juga menggunakan alat seperti bagaimana cara menggunakan sumpit tadi, dan prosedur melakukan suatu kegiatan seperti itu. Oke, next. Untuk kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ya. Yang pertama ada kalimat perintah, lalu ada kata kerja tindakan, ada kata penghubung urutan, keterangan waktu atau cara. Contohnya siapkan gelas, masukkan gula, kemudian aduk hingga larut, dan setelah itu sajikan. Itu. Oke, selanjutnya cara menulis teks prosedur. Yang pertama, tentukan tujuan, lalu siapkan alat dan bahan, susun langkah-langkah secara urut. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta periksa kembali hasil tulisan. Dan ada kesalahan yang harus dihindari adik-adik jika ingin membuat teks prosedur. Yang pertama, jangan sampai salah menuliskan urutan. Jangan sampai langkah-langkah itu tidak urut sesuai dengan urutan yang benar. Lalu, jangan menggunakan bahasa yang membingungkan. Gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh banyak orang. Lalu, jangan sampai ada langkah yang terlewat, karena satu langkah saja bisa membuat tujuan prosedur itu tadi tidak tercapai. Dan yang terakhir, jangan sampai tidak menggunakan kalimat perintah. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh teks prosedur secara gambar ya. Di sini ada cara membuat jus jeruk. Di sini kita bisa lihat ada tujuan, alat dan bahan, dan gambar. Nah, di sini kita bisa identifikasi ya dari gambar sebelumnya. Tujuan sudah ada, alat dan bahan sudah ada, langkah-langkah juga sudah jelas. Maka gambar tadi bisa disebut sebagai teks prosedur yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saatnya ice breaking. Nah, adik-adik, karena di sini kalian mungkin semangatnya sudah sedikit menurun, karena sebelum kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, ke eksplorasi selanjutnya, mungkin kita butuh ice breaking sebentar ya, supaya kita bisa merefresh semangat kita lagi. Oke, kita ikuti video kakak-kakak yang ada di sini. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, dipinggang keduanya. Badan kita bungkukan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hey, adik-adik sudah ice breaking ya. Jadi sekarang pasti semangatnya kembali 100% lagi ya, atau bahkan malah 200%. Oke, next. Oke, di sini ada langkah terakhir nih, penugasan untuk adik-adik. Buatlah satu teks prosedur sederhana berdasarkan kegiatan yang pernah kalian lakukan di rumah. Kalian bisa memilih salah satu tema yang ada di sini. Bisa cara membuat mie instan, cara mencuci tangan, cara membuat jus buah, cara menanam bunga, atau cara merapikan tempat tidur. Dengan ketentuan memiliki tujuan yang jelas, menggunakan langkah-langkah yang runtut, menggunakan kalimat perintah, dan tentu saja minimal 5 langkah. Oke, next. Oke, kita masuk ke ayam merefleksikan. Oke, adik-adik, sebelum kita akhiri pelajaran, coba renungkan pertanyaan di bawah ini. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Bagian materi mana yang menurut kalian paling menarik? Dan yang terakhir, apakah kalian sudah mampu menyusun teks prosedur sederhana? Saya harap semua sudah bisa dan sudah pandai ya. Oke, next.
Ayo menyimpulkan. Hari ini kita telah mempelajari bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu secara urut serta memiliki tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan agar mudah dipahami. Penyusunan langkah yang jelas, runtut, dan sistematis akan membantu pembaca melakukan suatu kegiatan dengan benar. Dan yang terakhir, dengan memahami teks prosedur kita dapat menulis petunjuk yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, karena adik-adik sudah menjadi anak yang baik ya hari ini, ada sedikit motivasi dari saya sebelum menyudahi pembelajaran hari ini. Oke. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Pertahankan rasa ingin tahu kalian karena ilmu akan tumbuh pada mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Itu jadi tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Oke. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.